Ini kemudian persentase secara definisi itu apa namanya ada beberapa istilah yang apa namanya berkembang begitu sebenarnya ada apa persentase itu loh mendengar rasio. Jadi nanti memang bentuk lainnya dalam bentuk pecahan, cuman tidak umum sih biasanya tetap dalam bentuk desimal. Kemudian berkembang awalnya persento dan kemudian berubah menjadi per sento dan penulisannya juga awalnya per 100,02, kemudian yang terakhir yang kita kenal adalah bentuknya yang seperti ini. Ini juga persentase juga digunakan meskipun hal tersebut bukan termasuk dalam bilangan unsur ratusan. Berapapun sebenarnya kalau misalkan apa dituliskan dalam bentuk persentase bahkan dalam bentuk yang 0, sampai 0, berapa berapa persen begitu. Nah, kemudian konsep dasar. Jadi di sini persen per 100 P persen itu berarti P per 100. Jadi 2% berarti 2 per 100. Cuman kalau itu hanya dalam bentuk penulisannya, tapi nanti 2% dari berapa begitu. Itu nanti yang berkaitan dengan ini. Kemudian ini harusnya yang kemarin artinya apa namanya ketika dibahas terutama misalkan merubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Yang kita dulu di awal ada yang bilang tentang konsep apa namanya hitungan songot itu. Jadi merubah bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal ini. Kemudian tinggal menggeser apa komanya 2 angka sudah menjadi persentase misalkan. Ini kalau seperempat. Kalau misalkan 3/8 misalkan. 3/8. Berarti kan 3 bagi 8 ya. 3 bagi 8 berarti karena 3 lebih kecil berarti ini kita tambah 0. Ini 0, kemudian kalikan berapa? Yang dikali 30. 8 kali berapa? Yang dikali 30? Berapa? Kali 4. Kalau 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 itu 32. Nah, 32 itu lebih. Artinya dekat iya, cuman lebih hitam ini di bawahnya. Berarti kali 3 pasti. 8 kali 3 itu berapa? 2. Pas. 8. Kalau memang kalau yang paling dekat kalikan 4, cuma ketika dikalikan 4 lebih dari 30. Maka kita ambil yang di bawahnya. Kemudian ini kita kurangi 30 dikurangi 24 6. 6 masih bukan kelipatannya dan ini masih kurang kecil lebih kecil dari ini. Berarti kita tambah 0 lagi. Tidak usah ditambahkan tadi sudah. 8 kali berapa yang paling mendekati ke 60? 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 48. 8. Hah? 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? 56. 8 kali 7 56. Ini dikurangi lagi sudah berapa? Sudah berapa? 4. 4 lebih kecil kita tambah 0 lagi. 8 kali berapa yang sama dengan 40? Ada ya? 8 kali 5. Oke, berarti ini kita bisa rubah menjadi 0,375 atau kalau dibuat persentase berarti berapa? Kalau dirubah dalam bentuk persentase itu kan 20%, 0,25 sama dengan 4. Ini saya balik 38 sama dengan 0,375. Kalau dalam persentase berarti tinggal geser angkanya apa, komanya 2 angka berarti 37,5%. Dan angka apa, komanya digeser 2. Gitu. Untuk menuliskan dalam bentuk persentase. Bisa dipahami ya? Nah,
nanti kalau misalkan ini kebetulan hanya 3 angka di belakang koma. Mungkin ada bilangan yang sampai panjang begitu, 6 angka di belakang koma. Artinya ketika dihitung dengan seperti itu, ternyata panjang di belakang koma. Ya tidak apa-apa. Kita ambil mungkin sampai 4 atau 5 di belakang koma. Tapi kalau dibuat persentase, tadi konsepnya tinggal ini geser komanya ke belakang 2. Yang asalnya 0,25, ya harusnya di sini 25,0, cuman di belakang koma itu 0, kalau 0 semua sih, itu dihilangkan nggak masalah. Artinya kalau misalkan 0,250 gitu, 0 terus ya sudah kita ambil ini saja. Tapi kalau misalkan 0,1305 ini tidak bisa di belakang sampai sini karena di belakang 0 itu masih ada angka yang lain. Gitu. Tapi kalau di belakang koma itu 0 semua, nggak usah ditulis, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian kalau 12,5%, ini berarti berapa? 12,5% itu sama dengan 0,2. Ya kan? Yang itu ya sebenarnya ini karena 3 angka di belakang koma tulis saja 125/1000 karena 3 angka di belakang koma. Nah kemudian kita sederhanakan. Bagi berapa? Bagi 25 misalkan. 125 bagi 25 berapa? 125 dibagi 5 berapa? Kalau dibagi 5 harusnya 25. Berarti kalau dibagi 25 berarti hasilnya 5. Ini dibagi 25 ya, ini 5. Kalau ini dibagi 25 40. Masih bisa disangka lagi. Sama-sama bagi 5. Bagi 5 ini 1. 40 bagi 5 8. Berarti 12,5% sama dengan 0,75 sama dengan 1/8. Jadi 12,5% itu sama dengan 0,125. Kalau bentuk pecahannya itu sama dengan 1/8. Oke. Kalau 2%, itu makin. Antara juga. Oh. Kalau 2% sama dengan berapa? 0,2%. 2%. Sama dengan 0,2. 2 apa 2? 0,2. Karena di sini 1, 2. Berarti harus ada tambah 0 dulu ya. Terus bentuk ininya 2% itu berarti 2/100. Kalau dibagi 1/. Oke, itu bentuk besar. Kalau 0,5 berarti 0,000-nya 2 berarti ya. Berarti di sini saya tak gedeng tak aku yang 0, 0 5 atau 5 per berapa? 0,5% sama dengan 0,005 sama dengan 5/1000. Bagi 5 1, ini bagi 5 2, jadi 200. Ya, untuk jadi sekali lagi itu di awal tadi kita apa namanya
penulisan dari bentuk persentase itu bisa ya dalam persen, kemudian kalau disenangkan dalam bentuk desimal, atau yang lebih simpel mungkin dalam bentuk pecahan. Tuh. Kemudian ini secara umum persen itu kan anu ya apa namanya jumlah bagian dibagi jumlah total kalikan 100. Jumlah mahasiswa kelas C1 itu berapa persen kalau dibandingkan mahasiswa pertanian misalkan. Berarti di sini mahasiswa pertanian secara umum. Kalau berapa persen dari jumlah mahasiswa UIM? Tadi tentu semakin kecil persentasenya karena pembaginya di sini besar. Jadi walaupun objeknya sama, kelas Q1 semester 1 cuman tergantung dari kalau kemarin kita bahas tentang himpunan itu semestanya lebih luas. Maka persentasenya semakin kecil atau lebih kecil. Kemudian ini kemudian apa namanya perlu ini ya keseluruhan jadi dalam bentuk 100%. Oke. Kemudian ini juga yang tadi mengubah rasio atau pecahan menjadi bentuk persentase. Artinya sekali lagi ini apa namanya tinggal membandingkan dari eh, kalau kemarin sekali lagi bentuknya adalah semesta, semesta dari yang apa begitu. Ini jumlah totalnya. Nah, di sini contohnya misalkan sebuah minyak berisi 200 ml, 200 ml, kemudian ditambah minyak itu ke botol tersebut sebanyak 20 ml, 20 ml, berapa persen kenaikan volume minyak pada botol setelah ditambahkan. Berarti di sini langsung karena berapa persen pertambahannya, ya tentu pertambahannya kan kalau misalkan bukan persentase, artinya berapa pertambahannya? Di sini ada 20 kan? Karena ditambah 20 begitu. Nah, pertambahannya itu ini 20 ini berapa persen dari 200 begitu. Jadi sekali lagi ini ada botol berisi minyak 200 ml, kemudian ditambah 20 ml. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa kenaikan volumenya? Iya 20 berarti kan karena ditambah 20 begitu. Nah, kalau ditanya berapa persen? Berarti 20 dibagi 200 kalikan 100%. Berapa berarti? 20 per 2. Ini begini berapa berarti? 1/10. Ya, ya 100%. Ini begini tinggal 10%. Jadi 20 per 200 kalikan 100%. 20 itu 1/10-nya, berarti 1/10 kalikan 1% itu adalah 10%. Kemudian ini beberapa hal sih ya apa namanya ya terkait dengan persentase itu bisa untuk menghitung keuntungan, kemudian menghitung kerugian tentu kalau misalkan apa ruginya berapa persen gitu. Kemudian bunga, harga jual, harga barang, persen diskon, kemudian ya persen uang. Jadi semuanya sebenarnya berkaitan dengan uang sih sebenarnya. Untuk keuntungan misalkan, keuntungan atau laba itu kelebihan pendapatan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk sebuah periode tertentu. Jadi menghitungnya bagaimana? Ada apa namanya di sini aktivitas perusahaan beberapa komponen pendapatan, beban, biaya dan seterusnya. Persen untung berarti keuntungannya berapa dibagi modalnya dikalikan 100%. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Artinya apa modalnya berapa, kemudian apa pendapatan ini berarti kan total uang yang didapat, keuntungannya berarti ya pendapatan dikurangi modal, itu keuntungannya dibagi dengan modalnya berapa persen begitu. Contoh misalkan seorang tadi membeli 100 kilo beras dengan harga 10.000,
Petani tersebut kemudian menjual beras tersebut dengan harga 12.000 per kilogram. Berapakah persentase keuntungan petani tersebut? Berapa berarti? Jadi untuk menghitung di sini kan ya dianggap semuanya di sini walaupun di sini ada angka 100 kilo, ya 100 kilonya itu laku semua begitu. Nggak usah ini dikalikan 100, cukup bandingkan 10.000 dan 12.000 ini saja begitu. Berarti kan keuntungannya di sini kalau modalnya 10.000, kemudian laku 12.000, keuntungannya berarti berapa? 2.000. 2.000 bagi, jadi untuk menghitung persentase keuntungannya adalah 2.000 dibagi 10.000 kalikan 100%. Berapa berarti? Itu ketinggalan saya. Tadi 2.000 per 10.000 kalikan 120%. Ini tambah ini, kemudian ini tambah ini, tinggal 20. Kayak ini. 20%. Ya gampang lah ya. Jadi di sini keuntungannya itu 20%. Coba saya tulis di sini bisa. 20%. Iya, 20% tok, nggak bisa nulis. Oke, kemudian 50 ekor. Seorang peternak membeli 50 ekor dengan biaya total 2 juta. Setelah beberapa bulan ia berhasil menjual semua ayam dengan total pendapatan 4 juta. Berapa persentase keuntungan yang keluar dari bisnis ayam? Berapa berarti? 2 juta. Kemudian 4 juta. Banyak ya. Berapa berarti keuntungannya? 2 juta. Berarti keuntungannya berapa persen? Berapa? 100%. 2 kali lipat ya. Di sini modalnya 2 juta, kemudian dijual laku 4 juta, 4 juta dikurangnya 2 juta, ya 2 juta. Kemudian untuk menghitung keuntungan gimana? 2 juta ya dibagi 2 juta dikalikan 100%. Iya 100%. Cuma di sini yang ngitung kasarnya. Di sini tidak dihitung mulai ternaknya berapa begitu apa pakan. Kemudian dan bahan-bahan yang lain lah sebenarnya. Cuman di sini dihitung membelinya sekian, terjualnya sekian begitu. Secara kasar keuntungannya 100%, 2 juta. Tahu berapa bulan berarti deh? Ya beberapa bulan, bisa 10 bulan, bisa berapa bulan begitu ya. Oke, itu contohnya. Kemudian contoh yang lain, petani 1 hektar tanah sayuran membiayai dengan biaya produksi 15 juta. Setelah panen ia berhasil menjual hasil panen dengan total pendapatan 20 juta. Berapa persen keuntungannya ini? 5 juta. Berarti berapa persen? 5 juta dibagi 15. Oke. Berarti berapa? Kok kemarin, Bang? Di 12 juta. 15 juta. Tiga ya? Ya. Ini 100 persen. 33 bagi 3 100 bagi 3 itu 33,33 3 terus lah. Atau kita tulis dengan 33,33 persen. 100 dibagi 3. Oh. Ya. Oke, gampang tenan.
Keuntungannya, keuntungan dari total penjualan 25%. Saat itu harga per kilonya adalah 80.000 dan cabai yang dijual sebanyak 5 kuintal. Berapa keuntungan yang didapat? Berapa berarti? Berapa? Harga per kilonya 80.000. Keuntungannya 25%. Berarti kita harus mencari dulu di sini harga apa namanya? Harga modalnya atau harga awalnya itu berapa begitu. Gimana berarti cara mencari ini? Cara mencari modal, harga awal. Ya, gimana kira-kira? Dicoba dihitung. Ini keuntungannya jelas 25%. Harganya berarti di sini harga jualnya 80.000. Eh ya berapa berarti harga ininya, harga modalnya? Cara pagtipakeun. Terus sabi to. Berapa? Gimana caranya? Artinya harga awal ditambah 25% itu menjadi 80.000. Jadi kalau misalkan apa namanya harga awalnya misalkan bukan dengan A ditambah berapa? 25%. 25% persen dari apa? Ya dari A itu sama dengan 80.000. Ini kan pertambahannya atau untungnya itu sebenarnya di sini. Nah, kita ubah 20% itu sama dengan berapa tadi? Sudah ada ya? 25% itu sama dengan berapa pecahannya? Berapa? Tadi contoh di awal 25% sama dengan berapa pecahannya? 0,25 atau 1/4 ya. Jadi kita beri A ditambah 1/4 A sama dengan 80. Kemudian di sini ini biar digabung, ini harus samakan. Ini 4/4 biar sama-sama 4. Berarti ini kita tambahkan 4A ditambah 1A itu sama dengan 5A per 4 sama dengan 80.000. Kemudian A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 4-nya ke sini 4 kali 80.000, 5-nya ke bawah bagi 5. 80 bagi 5 16. Ini bagi 5 16. 16 kali 4 64. Berapa? 64. 64. Nanti 64. Ini berarti harga awalnya. Harga. Berarti keuntungannya berapa? Untungnya sama dengan 80.000 dikurangi 64.000. Berapa ini? Berapa? 11.000.
Berarti keuntungannya adalah 16.000 per kilo. Di situ ada 5 kintal. 5 kintal itu berapa kilo? 500. Jadi untung total. Total sama dengan 500. 500 ya? Kalikan 16.000. 16 kali 5 berapa? 80. Berarti nolnya 2 di sini, 3 di sini. Berarti 8 juta. Bisa ya, paham ya? Jadi intinya di sini sih, intinya di sini. Harga keuntungan itu, untung itu tadi rumusnya adalah gimana? Harga persen itu sama dengan harga untuk dibagi modal dikalikan 100 gitu ya. Kalau keuntungan saja untung itu kan sama dengan harga modal dikurangi ya itu untuk itu harga jual dikurangi modal. Ini harga jualnya. Berarti harga jual itu sama dengan dia dikalikan untuk ditambah modal. Hanya ini modalnya, ini untungnya. Kita tadi butuh modalnya itu berapa? Karena untuk untung itu cuma diketahui butuh persentasenya. Maka kita karena keuntungannya adalah 25% dari modal, kita buat dalam bentuk expert. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini kerugian sama saja lah ya. Kerugian langsung maksudnya B berapa persen dari A begitu atau selisihnya berapa ya tinggal dikurangi kayak tadi. Kerugian misalkan kerugian ini dikurangi ini dibagi total biaya misalkan begitu. Itu bisa kita hitung dengan cara yang tadi. Terus ada satu hal di sini namanya persentase poin. Beda level persentase. Misalkan pada suatu data misalkan dikatakan naik dari 18% ke 22%. Nah, seakan-akan di sini berarti naiknya berapa persen? 4% ya. Tapi di sini bukan 4% naiknya, tapi 4 poin persentase, bukan 4%. Contohnya begini. Misalkan pada tahun 80, 50% penduduk merokok. Kemudian pada 90 di sini 40% yang merokok. Berarti di sini turun ya. Dari 50% ke 40%. Turun berapa? Turun
10. Di situ bukan turun 10% sebenarnya, tapi turun 10 poin persentase. Karena misalkan pada penduduk di sini, misalkan penduduknya eh, misalkan turunnya kan 10% ya, 10% dari 50%. Di sini artinya persen. Sekarang 40%. Nah, turunnya kan seakan-akan 10% ya. Cuman 10% dari 50 itu berapa? 10 dari 50. Ini berapa persen? Jadi di sini 50 bagi 100 bagi 5 20. Jadi sebenarnya turunnya itu 20% begitu. Dari 50% yang awalnya, kalau anggaplah penduduknya 100 atau 10 lah biar gampang hidupnya. 10 misalkan. 10 orang penduduknya. Kemudian 50% itu berarti kan separuhnya. Separuhnya itu 5 yang merokok, yang tidak merokok 5 juga. Nah, kemudian pada tahun berikutnya di situ 40% yang merokok. Berarti 40% itu 4 kan ya? Nah, 10% dari mana ya? Dari 5 menjadi 4. Tadi kan 5 yang merokok. Kemudian 40% itu menjadi 4. Nah, kurangnya itu berapa? 1. 1 ini berapa persen dari 5? Berapa? Apa Nina? Sekali lagi, dari 10 orang, 50%-nya merokok pada tahun pertama misalkan. Nah, pada tahun kedua itu menjadi 4. 4 itu 40% kan ya? Kalau kalau 10 ya, kalau 4 berarti 40%, kalau 5 50%. Dari 5 ke 4 turun, artinya yang awalnya 5 menjadi 4. Berarti kan berkurang 1. Nah, nah, pergeseran dari 50 ke 40 itu kan satu orang ini. Satu orang bukan ngitung dari kesemuanya, tapi satu dari 5. Kalau 5 ini kan 20%, 20%, 20%, 20%, berarti jadi 100. Jadi satu orang di antara 5 itu 20% sebenarnya. Begitu. Jadi turunnya atau berkurangnya satu itu bukan 20%. Kenapa? Bukan 10%. Dari 50 ke 40 ya, bukan 10%. Tetapi ya dilihat konteksnya begitu. Berapa persen sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan berapapun jumlahnya, dari 50 ke 40 itu pasti 20% sebenarnya begitu. 10 turunnya 10% dari atau 10% dari 50. 10 dari 50 itu berapa persen begitu. Makanya ini istilah sih sebenarnya. Cuman naiknya itu bukan 4%, tapi 4 poin persentase. Kalau yang dibandingkan tetap dalam komunitas itu dari 20 dari 10 orang itu ya dari 50 ke 40. Turunnya kan satu orang atau berapa? Kalau satu orang dihitung dari kesemuanya di 10% begitu. Cuman kalau yang dimaksud adalah eh, perubahan dari yang pertama ke kedua itu dari 50 ke 40 itu apa namanya 20%. Sama halnya begini, tahu ada nggak ya di sini? Enggak kayaknya, belum saya tambahkan. Sama kayaknya misalkan kalian belanja di mall-mall misalkan. Misalkan hampir Lebaran atau Tahun Baru itu biasanya kalau di mall di kota-kota itu kadang-kadang ada diskon. Diskon 30%. Ada yang ini diskon 80% tambah 20% begitu. Ada diskonnya double-double kan kadang-kadang. 50 tambah 50 begitu. Ada begitu itu diskon 50% plus 50%. Ini ekstrim berarti itu. Nah, kalau lihat 50 tambah 50 berarti 100, gratis berarti. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Artinya 50% itu dikurangi dulu. Nah,
50% dari yang dikurangi gitu. Misalkan harga awalnya 100.000. 100.000 diskon separuh, berarti jadi berapa? 50.000. Nah, yang 50.000 ini yang kena diskon lagi begitu. Jadi 50%. Artinya eh ya itu yang dikenakan diskon itu setelah diskon begitu. Bukan pas langsung oh berarti gratis. Enggak. Jadi sama halnya kayak tadi pengistilahannya gitu. Ngerti maksud saya? Banyak itu 20 plus 20 berapa persen itu double-double kayak gitu. Tapi kalau yang diskonnya besar-besar itu kadang-kadang anu sih, ya harganya di markup begitu. Jadi harap ada harga aslinya sebenarnya. Itu strategi pasar. Cuman dalam memahami harganya berapa itu ya di cara menghitungnya begitu. Jadi diskon yang pertama itu dari harga asal, kemudian diskon yang kedua dari harga yang telah diskon pertama gitu. Tapi tidak ada sih yang sampai diskon 3 kali gitu. Ya kalau diskon 3 kali cuma 10%, 10% tambah 10%, ya bukan 20%. Tinggal dilihat berapa presentasinya begitu. Begitu. Ngerti maksud saya? Jadi ini sama dengan yang